Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Al-Hikam 1 halaman 25. Ahad Legi 10 Dzulqa'dah 1397 Hijriah, 23 Oktober 1977 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Setengah daripada tanda-tandanya akan bahagia, akan sukses pada akhirnya, yaitu senantiasa kembali kepada Allah pada permulaannya. Ini merupakan kelanjutan dari dawuh musannif dalam pengajian minggu yang lalu. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Apa saja yang kita usahakan, kita perjuangkan dengan senantiasa tawakal, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menemui jalan buntu, tidak akan menemui hambatan, pasti berhasil dengan suksesnya yang diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Tandanya suatu usaha, suatu perjuangan akan berhasil sukses, yaitu pada permulaan melangkah dalam usaha itu senantiasa pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah taala, tidak membanggakan atau mengandalkan kepada amal ibadahnya, kepada usahanya, kepada teori atau ilmunya, kepada perhitungannya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini berlaku secara umum dalam segala bidang, baik bidang wusul kepada Allah Ta'ala terutama, maupun bidang-bidang lain yang dibutuhkan buat kepentingan hidup, soal moral maupun material, soal dunia maupun soal akhirat. Ar-ruju'u ilallah, istilah Wahidiyah senantiasa lillah billah, lirrasul birrasul, dan senantiasa berdp-dp memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak membanggakan amal ibadahnya, tidak membanggakan usaha dan perjuangannya, tidak membanggakan teori dan perhitungan-perhitungan. Barang siapa selalu begitu dalam permulaannya, otomatis akan memperoleh hasil dengan suksesnya. Sebaliknya, barang siapa membanggakan amalnya, membanggakan usahanya, akan mengalami kerugian, tapi tidak merasa. Para hadirin hadirat, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sudah tepatkah dalam amal-amal atau usaha atau perjuangan kita, terutama dalam perjuangan Wahidiyah, dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini? Mari para hadirin hadirat, kita berusaha memperbaiki mana-mana yang belum tepat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa pada permulaannya cemerlang, akan cemerlang pula pada akhirnya. Cemerlang atau bersinar dengan giat menjalankan amal-amal ibadah yang dengan sungguh-sungguh ikhlas, penuh tawakal, pasrah bongkoan kepada Allah Ta'ala. Istilah Wahidiyah melaksanakan amal-amal ibadah atau usaha atau kegiatan-kegiatan dengan dijiwai lillah billah, lirrasul birrasul.
amal-amal ibadah atau usaha atau perjuangan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang permulaannya bersinar dengan amal-amal seperti itu, akhirnya akan memperoleh sukses yang bersinar, yang gilang gemilang, yaitu wusul dan sadar kepada Allah Ta'ala, berhasil sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapat ridhonya. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita dikaruniai menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sadar dan menyadarkan umat dan masyarakat. Amin. Mastauda'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatil zawahir. Barang yang disimpan di dalam hati dapat jelas dilihat dari lahirinya atau gelagatnya. Kalau orang mentalnya baik, otomatis mempengaruhi kepada sikap dan tindakan lahirnya. Kalau mentalnya buruk, otomatis perbuatannya juga begitu. Pada umumnya begitu. Dan ini logis, bisa dimaklumi. Seperti dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi lamudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sesungguhnya ada segumpal daging di dalam tubuh, yang apabila segumpal daging itu baik, menjadi baik pula lah seluruh tubuh. Dan apabila jelek, menjadi jeleklah seluruh tubuh. Ketahuilah dan ingat-ingatlah, yaitu hati. Kalau hati baik, otomatis semua terpengaruh baik. Kalau buruk, ya buruk. Di dalam bidang pergaulan atau berkawan, di dalam memilih kawan, dapat diketahui dari lahirnya. Kalau pada lahirnya ada tanda-tanda negatif, otomatis mentalnya tidak baik. Kalau lahirnya ada tanda-tanda baik, batinnya atau mentalnya juga baik. Ini sudah umum, banyak kita ketahui. Tapi ada yang terbalik, lahirnya buruk, tapi sesungguhnya batinnya baik. Ini mungkin saja ada, sebab ada apa-apanya, ada maksud tertentu dari yang bersangkutan. Mungkin juga ada lahirnya baik, tapi sesungguhnya batinnya tidak baik. Ini mungkin ada apa-apanya, ada maksud-maksud tertentu, ada latar belakang, dan biasanya keadaan seperti ini tidak lama, tidak seperti yang pertama tadi, yang di dalamnya baik tetapi lahirnya tidak baik. Ini ada latar belakangnya, latar belakang yang menguntungkan. Contohnya seperti Nabi Khidir alaihi salam. Ketika hubungan dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir ketika itu pernah memperlihatkan lahirnya seperti kejam, tidak mengenal peri kemanusiaan, membunuh anak tanpa dosa, melubangi perahu tanpa dosa, dan perahu itu haknya orang miskin. Lah ini karena ada latar belakangnya, latar belakang yang lebih menguntungkan. Tapi jarang sekali yang bisa seperti itu, dan terbatas sekali. Tapi bagi yang lahirnya baik dan dalamnya buruk, pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang menguntungkan dia, yaitu seperti penipuan-penipuan. Syatana baina ma yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Jauh sekali perbedaan antara orang yang membuat Allah dibuat untuk menunjukkan pada lainnya atau makhluk, dan orang yang membuat makhluk dibuat untuk menunjukkan Allah Khalik. Orang yang memandang Allah sebagai petunjuk, menunjukkan pada makhluk. Al-majdubuna ilaihi humul muradun. Mereka adalah orang-orang yang dikehendaki, yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
hum min ahli syuhud, mereka adalah orang-orang dari ahli syuhud atau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli syuhud, ahli memandang kepada Allah, ahli sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma ibtidaan wa imma ba'da suluk, baik pada saat-saat permulaan maupun sudah suluk, sesudah riadoh-riadoh atau mujahadah-mujahadah. Wahumul arifun, dan mereka adalah orang-orang yang arifun, orang-orang yang sadar kepada Allah. Mereka para muradun atau arifun atau majdubun, tidak memandang sesuatu selain dan hanya kepada Allah, dan mereka membuat Allah sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada makhluk. Itulah yang dimaksud mayastadillu bihi. Ada lagi yaitu mayastadillu alaihi, mereka memandang atau mengamat-ngamati makhluk untuk menunjukkan kepada Khalik. Mereka itu adalah muridun, orang-orang yang menghendaki wusul atau sadar kepada Allah, dan mereka masih dalam menempuh jalan ke arah tujuan wusul itu, salikun. Fa'alullahi ta'ala ala qismaini muradina wa muridun. Ahlullah atau orang yang baik dibagi menjadi dua bagian, muradin dan muridin. Muradin, orang-orang yang berkehendak atau berkeinginan, atau dengan istilah lain muradin, majdubin, ahlu syuhud, yaitu orang-orang yang sadar kepada Allah karena dimajdub atau ditarik, dan salikun, yaitu orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju sadar kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang menghendaki sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau muridin atau salikin, dalam perjalanan atau perjuangan mereka menuju kesadaran kepada Allah Ta'ala, masih tertutup hatinya, belum mengetahui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diketahui hanya makhluk. Mereka masih mengandalkan mujahadahnya, masih menjagakan perjuangannya. Mereka selalu takut atau mengharap selain Khalik, sebab memang mereka belum tahu kepada Khalik penciptanya. Andai kata mereka sudah tahu, sadar kepada Allah Khaliknya, tentu mereka tidak menjagakan atau membanggakan usahanya, tidak menjagakan amal-amal perjuangannya, dan mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar selain hanya Allah yang ditakuti dan diharap. Itulah mereka muridun, orang yang masih berjuang, masih mujahadah, masih usaha di dalam perjalanan sadar kepada Allah. Mereka masih dikuasai, masih dijajahi oleh imperialis nafsunya, tapi mereka masih dalam usaha membebaskan diri dari imperialis nafsunya dengan diminta pertolongan kepada makhluk, yaitu berupa mujahadah-mujahadah dan usaha-usaha lain untuk mengantarkan kepada Allah. Adapun muradun, orang yang dikehendaki atau orang yang ditarik atau yang disebut majdubun, di sini dikatakan wal muraduna wa humul majdubun wajahahumul haqqu ta'ala biwajhil karim wa ta'rafu ilaihim fa'arafu wan hajabat anhumul aghyar fahum yastadilluna bihi 'alaiha fi halin tudlihim in jadzabu ibtidaan au ba'da sulukihim in kanu min ahli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada mereka itu biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, dan Allah menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka mengenal. Mereka mata hatinya tertutup memandang kepada makhluk,
senantiasa mengarah kepada Allah. Mereka membuat Allah untuk menunjukkan adanya makhluk. Jadi berlawanan dengan muridun tadi yang membuat makhluk untuk membuktikan adanya Allah. Mereka muradun dalam yu'tikul ladzi haqqin haqqo, membuat Allah sebagai petunjuk bagi mereka untuk menunjukkan kepada makhluk. Ada istilah tadalli dan taroki. Tadalli artinya turun dan taroki artinya naik. Mereka muradun atau majdubun atau arifun. Ketika turun dari hadratul ilahi yang maha tinggi ke bawah di tengah-tengah makhluk, mereka membuat Allah sebagai petunjuk untuk menunjukkan kepada makhluk. Mereka tahu kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang pertama tadi, yaitu yang belum sadar, mereka tahu kepada Allah karena makhluk. Jadi kebalikannya, adanya makhluk ini menunjukkan pasti adanya penciptanya. Tidak mungkin ada makhluk tidak ada kholiknya. Jadi makhluk dibuat dalil, dibuat bukti yang menunjukkan adanya Allah penciptanya. Ini namanya belum sadar kepada Allah, Maha Pencipta segala. Sedangkan yang kedua tadi muradun atau orang-orang yang sudah sadar kepada Allah mengatakan adanya jagat seisinya, makhluk semua ini sebab Allah pencipta, otomatis ada ciptaannya, yaitu makhluk semua ini. Para hadirin hadirat, bagaimana keadaan hati kita? Termasuk yang pertamakah atau yang kedua? Terserah hati kita masing-masing. Yang pertama masih dijajah oleh imperialis nafsu, tapi ya ada baiknya, sebab mau usaha menuju sadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha membebaskan diri dari imperialis nafsu. Yang kedua tadi sudah bebas dari imperialis nafsu, sudah Abdullah haqqon, betul-betul hamba Allah. Yang pertama masih abdun nafsi, hamba nafsu. Terserah di antara kita ini masuk yang mana. Kita harus ada perhatian. Terus ada orang yang tapi jarang menjadi sadar tanpa berjuang, tanpa usaha, tanpa mujahadah. Tahu-tahu dia dijazbu, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'dhamun nasi jazban al-anbiya wal mursalin. Yang paling besar mendapat jazbu, tarikan adalah para anbiya dan mursalun alaihimus salatu wassalam. Tapi itu jarang sekali. Umumnya ya dengan berjuang, dengan usaha, dengan mujahadah. Sesungguhnya berjuang atau usaha atau mujahadah itu pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditarik dengan jalan perjuangan, usaha atau mujahadah. Ya sama dengan soal lahiriah. Orang kaya misalnya, pada umumnya dari hasil berjuang, usaha, bekerja dengan gigihnya. Tapi ya mungkin ada, tapi jarang sekali. Tahu-tahu menjadi orang kaya mendadak, entah bagaimana jalannya, mungkin mendapat warisan dan lain-lain. Begitu juga soal kesadaran. Walidha qila nihayatus salik bidayatul majdub. Maka dikatakan titik penghabisan dari salikin merupakan titik permulaan bagi majdubin. Salik yang sudah sampai ke tingkat bebas dari imperialis nafsunya merupakan titik permulaan bagi dia dijazbu, ditarik, atau dibalik nihayatul majdub bidayatus salik. Artinya orang yang majdub ditarik tidak melalui jalan usaha, akhirnya juga akan berjuang usaha dan mujahadah dan lain-lain, yaitu dalam rangka yu'tikul ladzi haqqin haqqo. Dia usaha dan berjuang, tapi hatinya senantiasa kepada Allah.
Wa warada a'dhamun nasu jazban al-anbiya wal mursalun. Yang paling besar ditariknya adalah para anbiya wal mursalun. Otomatis makin tinggi kedudukannya, makin besar menariknya. Wa dzalika anna mustadilla bihi arafal haqqu li ahlihi fa athbatal amru min wujudi asli wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunul athar hiya allati tusilu ilaihi. Tadi dikatakan ada dua macam orang yang menuju kesadaran kepada Allah. Yang pertama membuat makhluk sebagai dalil kepada Allah, dan yang kedua menjadikan Allah sebagai petunjuk untuk menunjukkan makhluk. Maklum, yang pertama tadi belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk dianggap mampu menunjukkan kepada Khalik. Menganggap makhluk itu ada dan mampu mengantarkan kepada Khalik. Ya maklum, mereka ini masih buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi yaitu orang yang membuat Khalik sebagai petunjuk terhadap makhluk. Dan ini yang benar, yang tepat. Allah itu asli, sumber dari segala yang maujud. Golongan yang kedua ini dapat menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Oleh karena Allah itu sumber asal atau pencipta atau wujud pertama, maka mereka itu dapat menempatkan Allah pada kedudukan yang sebenarnya, di tempat yang pertama pula sebagai petunjuk yang menunjukkan segala sesuatu. Orang yang membuat Allah sebagai petunjuk, mereka tahu sesungguhnya barang yang sesungguhnya, yaitu soal yang paling pokok adalah Allah yang punya. Fa asbatal amru mi wujudil asli. Makhluk dianggap ada karena dari asalnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat itu ada asarnya, ada bekas-bekasnya. Khalik pasti ada makhluknya. Sifat kasih sayang misalnya, pasti ada yang dikasih sayangi. Tapi ada sifat adilnya Tuhan. Adilnya Tuhan otomatis ada objeknya, yaitu yang diadili. Mayudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang mampu menunjukkannya. Allah menghancurkan, menyesatkan, ini adalah keadilan Tuhan. Istilah adil bermacam-macam. Adil bermakna menyamaratakan, ada. Tapi ada juga tidak menyamaratakan. Itu justru adil. Misalnya kaum pria dan kaum wanita, kedua-duanya disuruh mencangkul di sawah. Ini kan tidak adil namanya. Jadi ada istilah menyamaratakan, itu adil. Tapi justru tidak menyamaratakan, itu yang adil. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menyesatkan seluruhnya. Ini adil. Adil itu kebalikan dari zulmu. Az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Kalau adil kebalikan dari dolim, berarti adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah menyesatkan sebagian hamba-hambanya, itu adil, karena kepunyaannya mau apa saja berhak. Sekalipun memasukkan neraka, semua hambanya berhak. Memasukkan surga semua juga berhak. Yang baik dimasukkan neraka berhak, yang jelek dimasukkan surga juga berhak. Karena semua itu ada miliknya. Tapi kalau kita manusia tidak bisa berbuat seperti itu, karena pemilikan kita atas apa yang ada pada kita manusia itu milik majazi, bayangan, tidak memiliki secara mutlak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk terbatas. Kalau begitu, di dalam menggunakan apa-apa yang ada pada manusia terbatas pula. Sekalipun
harta benda miliknya sendiri. Kalau dihancurkan tanpa ada manfaatnya, itu terkecam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan, karena Allah mutlak memilikinya, itu tetap adil. Maka yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sadar kepada Allah Ta'ala adalah sifat adilnya Allah, sifat jalalnya Allah Ta'ala. Neraka itu hanya akibat dari adilnya Allah Ta'ala, asarnya atau bekasnya sifat qaharnya Allah Ta'ala, sifat jalalnya Allah Ta'ala. Yang paling pokok adalah sifat qaharnya atau sifat jalalnya atau sifat adilnya Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang sadar, yang ditakuti bukan bekasnya, tapi pokoknya, yaitu jalalnya Allah Ta'ala. Yang pokok jauh lebih pedas daripada bekas atau asarnya. Neraka jahanam atau neraka yang bagaimanapun dahsyatnya, itu hanya suatu asar atau bekas atau efek daripada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jauh lebih kuat yang pokok itu dari asarnya. Inilah yang dinamakan narul bi'at. Neraka dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sadar. Sekalipun sekarang sadar, mungkin pada detik-detik berikutnya sama sekali tidak punya kesadaran, tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak berbuat, tidak dapat diganggu gugat. La yus'alu amma yaf'al. Tapi mereka makhluk pasti dimintai pertanggungjawaban. Wahum yus'alun. Segala perbuatannya pasti dimintai pertanggungjawaban. Mau tidak mau. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Orang yang membuat makhluk dibuat sebagai dalil atau petunjuk atau pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ia belum wusul, belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu membuat lainnya Allah, seperti amal-amal ibadah, mujahadah-mujahadah dan lain-lain. Usaha untuk supaya tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ada baiknya, karena mau usaha dan berjuang ke arah itu. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, tahu Tuhannya. Ini namanya badannya sendiri dibuat penghantar kepada Tuhannya, karena belum sadar. Tapi orang yang sudah sadar mengatakan, man arafa rabbahu arafa nafsah. Barang siapa yang tahu akan Tuhannya, otomatis dia tahu akan dirinya, tahu kedudukan dirinya. Jadi yang belum sadar punya pedoman man arafa nafsahu arafa rabbahu, dari bawah ke atas. Orang yang sudah sadar man arafa rabbahu arafa nafsahu, dari atas ke bawah. Yang pertama tadi taroki dan yang kedua tadalli, menurut istilah lain. Tapi yaitu kedua-duanya baik. Semua ditinjau dari satu segi. Sekalipun pertama tadi belum sadar, tapi dia mau usaha, mau berjuang. Yang paling celaka yaitu tidak sadar dan tidak mau berjuang atau ngelonjong. Di antara kita, di mana letaknya, itu terserah kita masing-masing. Tapi kita harus sekuat mungkin, minim berjuang untuk menjadi orang yang sadar dan dapat menyadarkan orang lain. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Terus ada orang yang sadar kamilun, tapi tidak ada kemampuan untuk menyadarkan orang lain. Dia mampu sowan,
audensi kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mampu mengajak kawan-kawannya atau orang lain. Ada lagi al-kamilun wal mukammilun atau al-wasilun wal musilun. Mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyadarkan orang lain. Mereka sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan orang lain wusul atau mengusulkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala yang mengusulkan. Tapi sesungguhnya kita semua diberi kemampuan untuk mengusulkan itu. Soal akhirnya kaya atau miskin itu soal yang masih ghaib. Tapi kita mampu bekerja dan usaha. Istilah ekonomi mampu dan ada modalnya, ada tenaganya. Pokoknya ada syarat-syarat yang diperlukan. Adapun nanti bisa jadi atau tidak, itu wallahu a'lam. Tapi kita harus yakin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya. Atau ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, pasti akan aku ijabahi. Mohon dengan bahasa lisan dan bahasa keadaan, dengan giat berjuang dan memenuhi syarat. Sedikit lagi dalam kitab-kitab aqaid seperti Kifayatul Awam dan lain-lain, di sana ada istilah dalil. Dalil yang dimaksud di sana dan di sini yang baru kita bahas tadi ada berlainan. Dalil yang bermaksud dalam kitab-kitab tersebut adalah secara akli, secara akal, secara logika, secara mantikiyah. Apa dalil atau buktinya bahwa Tuhan itu ada? Dalilnya yaitu adanya makhluk. Artinya mungkinnya adanya makhluk, bukan hanya gelegernya ada makhluk. Sekalipun makhluk tidak ada, tapi mungkin makhluk terjadi, dijadikan. Lah ini menjadi dalilnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tuhan Maha Pencipta. Jadi bukan gelegernya jagat ini, tapi kemungkinannya gelegernya jagat ini, kemungkinan wujudnya jagat ini. Kalau seandainya jagat ini tidak ada, kemungkinannya itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Seorang penjahit sekalipun tidak ada hasil jahitannya, tapi dia ada kemampuan menjahit. Jadi kemungkinannya jagat ini diwujudkan menjadi tanda atau yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adapun dalil yang dimaksudkan dalam pengajian ini, misalnya sekarang kita melihat tembok. Temboknya yang kelihatan lebih dahulu, bukan Tuhannya. Ini yang dimaksud dalam pengajian ini. Tahu tembok, baru sadar kepada Tuhannya. Itu yang dimaksudkan membuat dalil makhluk untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar kepada Allah terlebih dahulu. Lalu kita termasuk yang mana? Mari ambil perhatian yang sebanyak-banyaknya para hadirin hadirat. Tapi ya mungkin dalam tahap permulaan tahu tembok, ya tembok lebih dahulu yang merangsang dalam hatinya. Tapi kemudian sadar billah dalam tahap pertama, dalam latihan ya begitu. Ya insya Allah lama-lama menjadi makalah, menjadi terampil. Begitu melihat makhluk terus langsung billah. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wallahu ala kulli syai'in qadir bi fadlillahi wa rahmatih wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyatihi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan minal wasilina wal musilin wa minal wasilati al musilat wa minal kamilina al mukamilin wa minal kamilat al mukammilat. Ya mudah-mudahan
Amin. Mudah-mudahan dijadikan manusia yang sempurna dan dapat menyempurnakan orang lain. Mudah-mudahan di samping usaha para hadirin hadirat, kiranya pengajian cukup sekian dan sekarang waktu dan tempat dipersilahkan kepada pusat. Mari para hadirin hadirat, apa-apa yang telah disampaikan oleh pusat tadi kita perhatikan. Mari kita tingkatkan perhatian kita. Mari di dalam kita berjuang kita tingkatkan. Kita usahakan yang lebih sungguh-sungguh di dalam kita berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita berjuang agar supaya jami'al alamin fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kita tingkatkan dengan sungguh-sungguh. Kemampuan kita mari kita tambah yang sebanyak-banyaknya, lahiriah maupun batiniyah, baik secara perorangan atau mujahadah berjamaah. Mari para hadirin hadirat, selagi masih ada kesempatan yang luas sekali, mumpung masih ada kesempatan yang baik sekali. Kalau sudah terlanjur tidak ada kesempatan para hadirin hadirat, kita tidak bisa berkutik. Mari para hadirin hadirat, pada kesempatan ini sungguh-sungguh dalam kita nelongso, di dalam kita merintih berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, demi untuk kita jami'al alamin. Mari para hadirin hadirat, mumpung masih ada kesempatan dan kemampuan, mari para hadirin hadirat sungguh-sungguh di dalam berdp-dp, di dalam kita merintih, di dalam kita nelongso kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturiqona fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqiqati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni wa qadalam tu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa idaruta kuntu sason halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqiqati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni wa qadalam tu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa idaruta kuntu sason halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul haqiqati al-anam
wa aslahu warwahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sason halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah wa andurila ya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah wa andurila ya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah wangdurila ya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalamihi dollat wa dollat hilati fi baldati hudbiyati ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalamihi dollat wa dollat hilati fi baldati hudbiyati ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dollat wa dollat hilati fi baldati hudbiyati ya sayyidi wal umati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa jalilana mamusi'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa jalilana mamusi'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa jalil anama musi'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qasiyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qasiyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qasiyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fi ta'siran baligho. Balik jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fi ta'siran baligho. Balik jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fi ta'siran baligho. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah
wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikianlah pembacaan pengajian kitab Al-Hikam dan buku kuliah Wahidiyah. Segala kesalahan dan kehilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min ghasyata zaman radhiyallahu an anadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.